Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Waduh rame nih katanya kosong penduduknya. Isinya? Hai guys, rame. Hai guys, rame memang rame banget. Ini Halo sobat kosong. Sebenarnya kan sobat kosong ya, harusnya kosong kan mereka. Iya, makanya kan pas masuk, rame nih ternyata. Tertipu sama penduduk kosong gitu nih, rame. Hari ini udah pokoknya kalian pasti udah tahu semua sama abang di sebelah saya ini. Abang aja ya manggilnya ya? Boleh. Apa aja sih? Apa aja bebas ya. Jadi abang ini founder dari brand baju. Oke, brand pakaian sama salah satu media. Jadi ada founder dari Gazler, tepuk tangan lah guys, keren gak sih? Terus ada founder dari 0741. Halo bang, kenalan lah. Kalau orang tahu Bang Daya, tapi Bang Daya belum tahu aku kan. Oke. Siapa Dila. namanya? Siapa? Dila. Oh, Kak Dila. Oke, halo bang. Sekarang nama aku udah mulai berubah. Jadi apa? Jadi orang tuh manggil aku tuh beda-beda Kak, tergantung porsi kerjaannya. Nah, kalau misalkan kalau kayak gini, ya mungkin nama pribadi lah ya Daye atau karena masih aku Hidayat kan. Oh, jadi Hidayat jadi Daye gitu ya. Betul, dipanggil Daye gitu. Terus kalau misalkan MC tuh Krix. Kalau main-main yang lain tuh ada musik tuh Billy. Billy. Ada Billy, ada satu lagi Daye gitu. Gitulah. Pokoknya buat IP ya? Diri sendiri lah. Banyak ternyata nama-namanya ya, tergantung situasi, kondisi dan tempat. Betul. Kalau agak gelap dikit namanya berubah lagi, Bojan gitu. Enggak bercanda. Beda banget. Aduh ya Allah. Aku seneng loh ketemu sama orang-orang hebat di sini. Aduh, aku juga seneng nih ketemu sama teman-teman hebat nih, kan teman-teman luar biasa semua nih di sini hari ini kan. Aduh, iya sih sebenarnya. Terus gimana sih? Aku kan sempat ngepoin tuh Instagram Abang kan. Yes. Jadi ada ngeluarin artikel nggak sih? Ya. Ngeluarin artikel itu si kan. Gazler ya? Iya, brand Gazler ya. Maaf ya kalau susah ngomongnya, saya dari seberang kota Jambi. Kalau di seberang harusnya nggak susah dong, harusnya ini di R-nya agak beda, Gazler. Nah, kan kalau seberang gitu. Terlalu ini ya. Iya, berarti seberangnya ini agak beda nih. Kalau seberangnya mungkin di bagian kanan kan, kalau kanan tuh biasanya tuh dari ini selatan nih, berarti mungkin bagian ini ya utaranya, berarti makanya Gazler gitu. Gazler. Bagian Sebubu berarti Kalau yang bagian Arab Melayu Gazler. Benar Arab Melayu pas. Nah, Gazler. Benar banget Gazler ya. Oke. Itu kan termasuk dari personal ya? Ya, campaign baru. Campaign yang terbaru itu personal banget. Gimana sih bisa terinspirasi dari diri sendiri? Jadi kalau untuk artikel yang campaign terbaru tuh sebenarnya kan launching itu harusnya di Lebaran, tapi agak lumayan molor karena kebetulan saya waktu itu masih berobat di rumah sakit. Waktu itu kan Lebaran tuh nilai juga nggak di Jambi tuh Kak. Jadi di luar ya? Di luar kota. Nah, memang campaign itu tuh memang lebih personal karena sesuai juga lah sama perjalanan si Gazler itu sendiri yang lagi coba berjuang untuk struggle lah, ngejalanin proses yang sampai tahun itu 8 tahun loh Gazler. Jadi 8 tahun Gazler nih tahun ini. Jadi dengan beberapa tahun belakang kan perekonomian kita gonjang-ganjing kan, dan si Gazler itu juga salah satu yang terkena dampaknya gitu loh. Jadi pas banget aku waktu itu lagi sakit, jadi ya udahlah, cobalah aku angkat campaign retinal detachment ini aku aplikasiin ke brand gitu. Tapi bukan maksud kayak nyari simpati kayak biar dibeli, itu bukan gitu sih, lebih ke kayak ya karena ada poin di mana kesamaannya itu satu line itu ya kita sama-sama lagi sakit dan pengen sama-sama sembuh nih gitu. Si brandnya juga pengen bangkit dan aku juga pengen sehat bangkit juga gitu. Itu prosesnya pasti panjang ya? Panjang sih, banget. Jadi gimana sih caranya bisa berdamai sama ya itu dengan aku akhirnya ngebangun campaign itu tadi. Kayak misalkan dulu awal-awal tahu sakit kan, aku tuh di bulan 11 tahun 2025 ternyata divonis sakit saraf mata Kak. Retinal detachment tuh saraf mata itu, di bagian saraf mata tuh kita ada yang lepas retinanya, jadi terancam buta. Bayangin lah ya, maksudnya dengan kondisi waktu itu aku ngerasa kayak fine aja, tiba-tiba landing pesawat aku ke Jakarta waktu itu, tiba-tiba ini
mata aku ngeblank sebelah kanan. Terus akhirnya aku ke rumah sakit langsung di Jakarta, dan dokter tuh bilang kalau kamu ini iya bagian sarafnya ada yang kena nih, retinanya lepas. Wah. Gila. Maksud aku tuh kayak aneh ya maksudnya. Aku dengernya shock loh, retinanya lepas gimana? Iya kan, aku aja nggak kebayang. Ini maksudnya apa nih? Udah kayak ini kan, kayak motor kan, lampunya ada yang lepas ya. atau apa gitu. Ini bagian mata gitu. Dan setelah aku ini kan aku pelajarin, akhirnya setelah dari rumah sakit Jakarta aku balik ke Jambi. Bahkan dokter Jambi langsung bilang kayak, karena kan pengobatannya nggak ada di Jambi. Di Jambi cuma ada katarak. Jadi sampai dokter tuh ngomong, waduh nak, ya Allah masih muda gitu. Woi, aku bilang kan masih makin shock kan. Ya udahlah nak. Jadi aku tuh dapat surat rekomendasi karena pakai BPJS juga kan. Langsung cepat tuh kak, langsung nah cepat lah besok kau langsung ke Jakarta lah, biar langsung bisa ditindak. Ya udah aku ke Jakarta segala macam, ditindak ya, ada mungkin kurang lebih nunggu operasi itu hampir sebulan, ya 20 harian lah. Terus akhirnya aku operasi, masangin silikon, baru 3 bulan kemudian lepas silikon. Jadi proses penyembuhannya 3 bulan sampai sekarang gitu. Sekarang ini masih bolak-balik di Jambi aja sih periksa gitu. Berobat jalan gitu ya. Gitu Nah, pada akhirnya berdamainya itu adalah yaitu setelah akhirnya aku mengalami trauma, mengalami kesedihan dan keputusasaan, akhirnya aku ngecoba untuk ngegambar, ngecoba untuk membayangkan lah kayak, ini kalau misalkan aku kayak gini-gini terus, ya maksudnya kan gak maju. Iya kan gitu. Kan? Aku sempat posisi drop kak, posisi drop, ngerasa tidak ada support sama sekali dari orang-orang yang mungkin bisa aku bilang, dia ini teman dekat aku loh. Kalau keluarga alhamdulillah support, tapi kayak orang-orang sekitar tuh ternyata pada ngilang ya kalau kita sakit gitu loh. Dan bahkan ada kata-kata dari orang tua aku, mama aku tuh ngechat, jujur aku agak sedih sih. Dia ngomong kayak, Bang katanya, itulah makanya kesehatan tuh mahal. Kalau seandainya kau sakit, orang-orang juga bakal jauhi kau kok gitu. Jadi yo percuma kau punya kawan banyak, udah bakal kok mereka yang selalu stay sama kau. Di situ tuh aku tergebuk dan aku nangis di Jakarta tuh. Wah anjir, aku bilang, karena waktu itu posisinya aku di rumah sakit Jakarta dan aku tuh diundur-undur operasinya. Jadi aku sempat ini kak buat status lah, karena keresahan aku kayak, wah segininya nih ya kalau pakai BPJS sendirian. Wah kacau sih. Berarti memang sendirian di Jakarta, nggak ada yang nemenin satupun? Alhamdulillah waktu operasi ada pacar aku, tapi maksudnya waktu sebelum itu kan progres bolak-balik kan lumayan jauh ya, dia di Tanjung Priok tuh. PR juga ya. Sedangkan aku di Jakarta Selatan, jadi anjir lah bolak-balik jauh, tuh jauh asli. Jadi ya gitulah, pada akhirnya tuh bisa berdamai pas balik bulan 12, mulai ketemu orang-orangnya yang bikin semangatin lagi tuh orang tua. Terus juga keluarga sama pacar aku lah yang nyemangatin. Akhirnya ya gambar-gambar, kayaknya ini cocok nih lebaran keluarin artikel gitu. Nah tapi gagal juga campaign lebaran karena aku baliknya after lebaran. Jadi akhirnya ya udah jual seadanya, campaignnya baru rilis kemarin. Keren, tepuk tangan guys. Agak panjang ya saya cerita ya, sorry ya. Agak nggak ada koma. Iya, dari sini aku dapat pelajaran karena orang yang teman yang memang katanya benar dekat sama kita tuh belum tentu ada di saat kita jatuh. Betul, nggak semua teman lah intinya. Iya, aku kan semua teman. Selama aku bergaul kan aku ngerasa kayak rame terus. Ketika kita sunyi itu ternyata sedih, dan ternyata orang juga tetap jalan kok. Mau kita mati, kita ngapain orang tetap jalan. Dulu kan sempat berpikir kayak kayak orang-orang terus membersamai aku nih, mau kayak gimana pun ngerasa lah gitu. Nah pede lah kayak kawan-kawan aku nggak bakal ninggalin aku. Ternyata setelah kita sakit ya orangnya seperlunya aja gitu. Ternyata memang cuma keluarga yang ngerangkul ya. Keluarga, pacar aku. Terus akhirnya aku juga sempat shock tuh karena pekerjaan aku kan rata-rata lebih ke personal ya, MC gitu, dimainin musik gitu. Jadi kadang kepikiran juga, wah ini kalau aku buta nih amit-amit, aku dapat duit dari mana nih gitu. Kadang bisnis juga masih struggle juga gitu. Jadi wah shock lah pokoknya. Sempat mikir kayak bingung ya. Apalagi mata nih kak, kalau tangan amit-amit juga sih. Jangan sampai ya, kalau bisa tangan tapi udah nggak ada, tapi kita masih buka mata kan, kayak Agus Buntung masih bisa kan. Dia iya lagi. Ini inspirasinya beda banget ya Agus Buntung. Maksudnya masih bisa fantasi lah dia mau ngapain gitu kan. Maksudnya bukan hal jeleknya gitu. Di penjara apa dimanapun dia masih bisa berdrama. Kalau mata tuh kita nggak bisa lihat, cuma bisa dengar suara pak. Dengar suara akhirnya kita kayak membayangkan tuh nggak jelas gitu loh. Oke, tapi maaf, dua-duanya tuh sebelah ya? Sebelah aja kak, karena nih cara pengobatannya dulu aku pikir mata kita dicopot gitu. Ternyata enggak sih, ya, dicolok sih, pakai ada obatnya lah gitu, ada alatnya, colok kanan kiri wah. Tapi karena abang bilang retinanya lepas, aku mikirnya bolanya memang lepas gitu. Aku tolong. Bukan di bagian dalam. Jadi, ini dia. Ya, ini ada contoh guys.
Ini kan bola mata Nice. kita guys. Oke. Lepas. Wih, bola mata nih. Ada kan ada aku nih. Bukan. Enggak, ya? Enggak. Enggak, ini kayaknya spesial banget karena aku. Nah, Enggak, ini bola maksudnya. mata guys. Jadi Oke. bola mata tuh nih. Nah, ini tuh Pas. ya kan? Ini tuh Ada jaringan-jaringan lah ya. ada retina nih dinding retina. Nah, dia tuh kendor, Kak. Jadi jadi gini lah kayak gitu. Nah, ketika dia tuh kendor, dia terus melekat kayak gini. Ketika dia kendor kayak gini, saraf mata kita yang di belakang retina ini kan harus nyambung. Kalau dia lepas, ada yang lepas nih. Nah, jadi akhirnya nggak nyambung. Nih aku ambil ilmu dari dokter langsung ya. Iya. Maksudnya dokter itu yang ngomong ke aku. Nah, jadi lepas retinanya. Nah, akhirnya nggak nyambung gitu loh. Ibarat kabel-kabel motor, kepala motor kalau dia putus kan Itu tadi sen lampu. hidup gitu Iya. kan. Nah, itu lepas. Jadi ya itulah makanya berusaha untuk suntik silikon di biji matanya biar dia melekat. Dan melekat pun dokter udah langsung ngomong di awal, kalau udah sakit retina nggak akan bisa sembuh 100%. Wah, di situ aku udah ngedrop tuh. Wah, anjir, aku bilang. Tapi ya udahlah, kita perjuangkan dulu, yang penting nggak buta. Yang penting gitu. usaha dulu ya. Iya gitu. Ya udah gitu. Nah, biar nempel gitu. Oke, tadi kan sempat ngomong juga nih, ada DJ, musisi, terus MC. Jadi mau dikenal sebagai apa coba? Kalau misalkan spesifik sebenarnya aku bebas sih mau dikenal sebagai apa aja. Kayak sekarang nih aku juga nggak tahu nih teman-teman nggak panggil aku pengen dikenal sebagai apa. Mau sebagai founder brand ya tergantung posisi sih. Sebenarnya bukan di situ poinnya, tapi lebih kepada ya aku tuh kan ngebangun apa yang sekarang lagi aku bangun tuh. Oke. Cita-cita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu udah pasti, dan ngebangun ekosistem yang ada di kotaku sendiri gitu loh. Jujur suka iri di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, Bali dan lain lah, ngelihat kok bisa semaju itu. Sebenarnya kota kita juga bisa gitu loh. Harusnya bisa ya. Iya kan, bisa banget lah gitu. Apalagi ada penduduk kosong dan teman-teman lain kan. Gitu loh. Ya kan. Nah, jadi maksud aku tuh merasa ya apapun yang aku jalani sekarang tuh bukan atas dasar keserakahan, tapi lebih ke kayak ya udah semua tuh bersinggungan gitu. Talent ya, jadi di JMC itu talent lah misalkan ya. Terus juga aku bangun media, ekosistem, brand juga salah satu ekosistem. Jadi satu kesatuan lah, ekosistem kreatif. Dan memang pada intinya tujuan dari apa yang aku bangun tuh ya pengennya bisa bermanfaat dan bisa ngebantu dan memberikan ruang gitu loh kepada teman-teman. Sama kayak inilah ruang showcase ya kan. Ruang showcase, kolaborasi tanpa sekat. Iya, ya kan? Iya, Nah, benar, itulah benar, tujuannya, benar. Kak. Masuk kan? Kita minum dulu. Masuk. Ya minum dulu, seret ya. Dia sendiri ngomong nggak pakai koma kata. Bisa di-delay enggak ngomongnya kayak pelan-pelan gitu ngomong. Kan aku ngomong kencang, bisa kayak gitu dimundurin gitu. Kayaknya itu bagian kami lah Bang, yang banyak Kecepatan. AE gitu. Oke, jadi kan tadi Abang juga sempat bilang kayak kenapa di kota kita tidak sebesar yang di luar medianya kan. Itu tuh Abang ada kayak struggle-nya enggak sih, kayak gimana ya ngomongnya? Bantuin dong. Apa ya? Tuh? Kayak media kita nih kan tidak sebesar di luar. Itu kayak mana harapan Abang biar kita nih bisa maju sama-sama gitu nah? Sebenarnya sih kalau menurut aku sekarang tuh media-media di Jambi kan udah banyak lah, apa media kreatif lah, homeless ya kata orangnya, bahasanya sekarang tuh media homeless. Homeless kayak, ya sekarang. Homeless sebutannya tuh emang homeless, media-media yang kayak aktifnya cuma di sosial media, yang tidak punya rumah baku khusus lah gitu, makanya sebutannya yang aktif di media-media sosial tuh. Nah sebenarnya tuh balik lagi kalau kakak tanya kayak gitu, itu balik ke mindset sih. Jujur yang dilawan tuh sebenarnya bukan apa ya, bukan orang-orang, tapi bukan orang, maksudnya bukan kayak gimana caranya si A kita harus ajakin kayak gini, si B kayak gini, bukan, tapi lebih ke mindset. Jadi problem utama dari kita tuh adalah mindset. Kebanyakan orang-orang tuh kayak gengsi untuk memulai gitu, ya kan? Kayak apa-apa tuh, emang gunung po bangun-bangun kayak gini, gitu loh. Udah langsung dijudge lah ya kan? Karena mereka nggak mau berproses dulu kan, maunya langsung jadi ya gitu. Ya, terus kayak paling ngikut kayak media si A di Jakarta, kayak media B kayak di Bandung gitu. Nah, padahal maksud aku tuh menurut aku apa yang dilahirkan di kota-kota besar ya kita sangat saja kalau kita mau buat juga di kota kita ya kan. Nah, jadi perlawanan yang aku lawan dan aku rasain sejauh ini tuh adalah merubah mindset teman-teman sih. Bukan teman-teman yang semua teman-teman ya, tapi lebih ke kayak circleku gitu. Kayak lingkup ya, betul Kak. Karena kan kebanyakan orang berpikir, bangun media emang ada duitnya, bangun agensi emang ada duitnya, emang ada kliennya, ada marketnya. Sebenarnya ada aja gitu. Dan menurut aku tuh, aku selalu kasih tahu ke tim bahwa kita tuh jangan pernah nunggu bola, kita tuh harus menciptakan peluang, menciptakan uang sendiri gitu loh, dengan mindset dan ide kita gitu loh.
Dan banyak kok referensi di luar yang bisa kita implementasikan di sini. Tinggal kita penyampaian ke brand, ke klien itu seperti apa gitu loh menurut aku. Dan itu sudah pernah terjadi di beberapa brand dan klien aku kayak ya mereka kayak buat apa ya yang bisa kita kolaborasikan, kasih ide mau kayak gini nggak, ternyata oh boleh kata gitu, ternyata emang bisa gitu, yang gitu sih. Jadi tergantung mindset masing-masing Mindset sih. ya. Permasalahan terbesar tuh mindset dan pola pikir dari beberapa teman-teman SDM lah. Makanya dengan adanya banyak teman-teman kreatif, ya harapannya tuh saling rangkul kita untuk membangun itu kan. Oke. Jadi aku mau nanya nih ya, kan karena Abang founder di 0741 namanya ya. Itu apa sih spesialnya? Sebenarnya sih kalau dari 0741 itu sendiri kita tuh kan sekarang ngebangun holding ya, lagi belajar lah. Holdingnya tuh 0741 Group, yang mana di situ tuh kita punya agensi, agensinya namanya 0741 Networks. Oke, Nah, jadi di situ juga ada agensinya ada ya. agensi 0741 Networks itu di situlah ada agensi talent juga di bawah network namanya Connection. Nah, terus yang kedua ada media, ada media agency, nama media agency kita tuh 07 Media 07. Nah, Media 07 ini adalah anak perusahaan dari 0741 Group yang megang semua media-media kita. Kita punya 6 media aktif kan. Ada Info Konser Jambi, 0741 Society, Arena, terus ada Fame Issue yang perempuan, terus baru kita tuh udah pernah bangun dari 2021, ada namanya Beyond Archive tuh tentang fashion, dan terakhir tuh baru bangun lagi media soal musik yaitu namanya Tune House. Oke, Dulu banyak ada ya. banyak, kita ada media ini lagi e-sport. Jadi buat pecinta e-sport bisa follow nama e-space, tapi memang kita masih nyari orangnya sih. Untuk yang di bagian itu ya. Jadi semua apa yang aku bangun tuh aku jadi IP sih. Dan itu belajar dari teman-teman di luar kota juga, kayak oh iya ternyata arah mereka ngebangun banyak media tuh ternyata bisa dijual loh kayak itu. Gitu ya. Dan kalau misalnya bikin konten gitu, itu ngikutin algoritma Instagramnya nggak? Kayak maksudnya algoritma di media-medianya gitu. Oke, kalau untuk kita buat konten sih sebenarnya tergantung Kak. Misalkan kalau selama aku bangun dulu awal-awal kita ngebangun pasti ngikutin algoritma kan, biar ada penonton, ada likes, ada engagement di situ. Tapi kalau disuruh pilih memang pengennya dua-duanya dapet. Nah cuman kalau salah satu yang aku pilih, aku pasti tetap milih kayak gimana cara media ini punya identity gitu. Jadi pilihannya antara ngikut algoritma atau punya identitas sendiri ya. Dan aku lebih milih kalau disuruh pilih salah satu identity. Kenapa? Karena yang aku bilang tadi, maksudnya ya algoritma itu kan berubah. Hari ini mungkin orang suka konten receh, besok konten seperti apa. Beda-beda kan. Nah kita repot juga nih, dan media kita juga akhirnya beradul nih. Ya kan, hari ini lauknya dendeng, besok rendang, gitu kan, gitulah ibarat kan. Masih nyambung nggak sih, kan masih masakan Padang. Oke lah, anggaplah ya. Misalnya ini hari ini rendang, besok ramen kan beda. Nah itulah mungkin yang maksud ya, diluruskan gitu. Tiba-tiba sama itu rendangnya Padang. Betul lah, ibaratnya seperti itulah. Dari rendang tiba-tiba minta ramen, besoknya minta nasi kebuli. Bener, masuk semua. Nah, tolong nasi kebuli support kami lah biar makan. Iya lagi. Masuk ya. Nasi kebuli tiba-tiba. Iya. Jadi gitu, kalau menurut aku lebih milih media-media yang aku bangun tuh punya identitas masing-masing. Makanya akhirnya dulu sih punya cita-cita satu media one stop solution lah, society bahas semuanya. Tapi setelah dijalanin, nggak bisa nih. Harus punya ini ada. Masing-masing. Jadi mereka punya jurusan masing-masing, kayak Info Konser Jambi, infoin seputar konser aja. Dulu sempat Info Konser Jambi itu aku bawa ke Jakarta 2025. Aku bawa ke Jakarta pengen berpusat media nasional, ternyata enggak, nurun. Jadi insight-nya turun, views-nya turun karena orang-orang juga banyak yang unfollow. Karena awalnya kan mereka cuma pengen tahu, Info Konser Jambi nih, berarti soal Jambi dong. Oh, berarti Jambi ya. Tapi karena aku bawa itu ke event-event Jakarta, orang jadi turun nih. Iya, karena kan bukan tempat mereka mungkin ya. Jadi akhirnya aku balikin lagi 2026, ya udah fokus Jambi lah nih. Jadi 07 Society itu fokusnya nasional, Fame Issue nasional, Tune House nasional, jadi semua media tuh udah fokusnya ke nasional. Kecuali ini sih Info Konser Jambi udahlah Jambi aja lah gitu. Jadi pokoknya naiknya di Jambi aja gitu ya. Udah fokus, pokoknya beritain apapun event di Jambi, udah Info Konser Jambi gitu. Oke, itu berarti tadi cara jual identitas kita ke audiens tuh. Ada lebih tips yang ini enggak? Yang lebih apa sih namanya weh? Tolong bantuin aku nih apa ya namanya? Lebih tips kayak kita ngebangun iya. Kalau ke audiensnya kita, karena kan kita sekarang kan audiens tuh kan banyak yang kayak gimana ya?
nggak semua umur ya, Betul. nggak semua umur, Maksudnya- nggak sama umurnya gitu Iya, iya, kan. iya. Jadi gimana caranya? Kalau tips sih sebenarnya aku nggak tahu ya, maksudnya apa yang aku bangun sekarang tuh bakal worth atau tidak, karena kan aku balik lagi nih mulai aja dulu kan. Ya, Aku mulai udah aja dulu ngebangun ya. tiga tahun bangun di industri ini, industri kreatif yang kayak gini, terus nggak tahu juga worth atau enggak, karena balik lagi kan sekarang mah kita jalan aja dulu ya. Alhamdulillah selama ini ada klien kita tangkap gitu loh, dan sejauh ini kalau ditanya tips ya kita ngalir aja sebenarnya, nggak punya tips khusus gitu. Kayak contoh hari ini setiap media itu aku kasih PR ke teman-teman, nih media Tunhouse siapa nih megang kan, misalnya ada salah satunya sebagai ownership, jadi aku ngasih peluang juga ke anak-anak kantor, kalian tuh bukan cuma kerja di sini tapi jadi partner bisnisku. Contoh let's say misalkan kakak nih, kakak di bagian 0741, terus kakak ternyata suka di industri perempuan Di Femisu. di Femisu berarti, dan ternyata kakak kepengen nih lebih serius ngebangun media dan bareng sama aku. Nah terlepas kakak kerja sama aku tuh ngasih peluang ke tim aku tuh untuk menjadi ownership di situ. Kita bisa profit sharing di situ ketika mereka bisa benar-benar ngebangun itu. Jadi mereka tuh aku punya syarat dan ketentuannya, mereka bisa jadi owner juga di situ di media Iya itu. sih, bener. Jadi ketika mereka keluar dari 0741 untuk secara profesional kerja, mereka tetap partner aku secara bisnis media. Iya, benar Nah, ya, tapi karena- ada syarat dan ketentuannya. Gitu. Enggak yang kayak 6 bulan dapat ownership mereka kabur, wah itu nggak bisa. Harus ada lah ya kan yang Iya, diperjuangkan mereka harus kan. bener. Karena kan jujur dari semua media tuh otaknya memang benar-benar aku yang bangun. Berdasarkan ya tadi dari orang-orang di luar kota gitu ngelihat kan, Karena ngeliat mereka maju banget ya. iya weh, kan kita. kok di Jakarta bisa bangun kayak ini, di Jambi kayak bisa lah, di Bandung buat Harus kayak ini bisa. kayak bisa lah gitu. Jadi ya secara referensi jujur aku nggak ngikutin media luar negeri, rata-rata media Indo, bukan karena referensinya cuma di Indo aja, tapi memang aku tuh nggak tahu gitu loh, mau ngikutin media luar agak kurangin ya, nggak relevan sama yang di Iya, sini. karena beda mungkin ya. Iya, Kak. gitu. Jadi kalau bicara tipsnya tadi konsisten aja sih. Konsisten. Oh, Oh iya. ngebangun program. Memang semua tuh harus konsisten ya. Betul, konsisten. Ya walaupun apapun kata orang kayak bangun media nggak ada duitnya, ya udah gitu. Kita coba jalan dulu aja. Jalan dulu aja. Heeh. Setahun 2 tahun paling, kalau udah kelamaan paling stuck ya. Iya, tetap ada cara sih sebenarnya. Tetap ada cara, apalagi nih sekarang semua zaman digital, coy. Iya lagi. Ya kan? Mana anak 2000-an 2005 ke bawah tuh udah digital semua, bahkan anak zaman sekarang pun makan Iya tuh kan? harus pakai HP. Nonton, Iya, nonton kan. iPad Iya, gitu tap kan. iPad. Jadi mereka tuh kayak terpaku di media sosial banget ya sebenarnya. Jadi semua apa-apa sekarang digital, dan menurut aku tuh makin ke depan makin ya kesana semua lah. Kita juga di sini sekarang nih di studio pengen makan tinggal buka aplikasi. Iya, GoFood. Udah kan, udah nggak inilah kan, udah nggak apa, udah wah ini udah disebut nih, tolong ya Gojek ya masuk sini. Gojek besok ini harus ada ini logo helm Gojek di sini. Ya, kita ada nih Gojek Jambi, kita tabrak nanti DM. Oke, boleh. Logo Jambi. Kita tag. Keceplosan. Iya. Sering ceplos-ceplosan. Nggak gitu Kak, jadi ada aja sih sebenarnya nanti ke depannya dengan dunia industri digital kayak sekarang, aku rasa media tuh yang sangat worth sih untuk sekarang. Sekarang retail mati Kak, buat brand kayak Clothing Guzzler kayak yang aku bangun nggak worth juga gitu loh bangun. Ya tapi kan bahkan sekarang kalau bikin retail kan ada e-commerce-nya juga kan. Betul. Karena digital Waduh Kak, tadi. sekarang orang banyak, kalau Kakak baca di threads tuh, mereka banyak narik diri dari e-commerce. Kenapa? Karena hitungannya udah gila. Aku baru malam Iya. tadi ketemu, udah potongnya udah gila-gilaan. Beda-beda. Iya, udah Udah banyak gilaan. banget untuk platformnya sekian, untuk kita cuma biasanya Betul. sedikit ya. Kayak contoh misalkan kan ada kelas-kelasnya itu kan, misalnya ada mall atau segala macam. Nah, itu tuh udah pada narik diri udah ke jadi toko biasa. Karena apa? Potongan semakin tinggi jenis tokonya, semakin besar potongannya. Nah, itu tuh emang real gitu loh. Jadi banyak sekarang orang buka offline store lagi. Iya Gitu. Banyak yang sekarang udah pelan-pelan ya udahlah buka website sendiri, buat website sendiri supaya orang-orang ya udah kalau mau beli, mau dapat experience, kalau nggak di website ya udah datang ke tokonya, misalnya di Jambi ya udah cobain. Jadi orang lomba-lomba dekor ininya, Iya, store-nya lebih keren lagi lah, yang keren unik lagi. gitu. Karena itu tadi ya e-commerce, dan itu digital juga ya. Iya, dan digital dimanfaatkan mereka untuk ngeviralin. Jadi bikin orang kayak, "Wih, ini di mana nih store-nya?" Iya, makanya "Oh, di kan. Jambi ada kayak gini," gitu. Jadi orang pengen, "Oh, kalau ke Jambi kesini gitu." Yes, Ya kan? keren banget media. Berarti Media media sih. lumayan maju banget ya Masa untuk saat masa ini. depan media tuh menurut aku tuh kenapa semangat ngebangun dan bahkan sampai beranak 6 kan Oh media iya, aku. banyak banget itu Dari awalnya anaknya. cuma satu media, karena menurut aku kayaknya emang orang sekarang
semua megang HP buka Instagram gitu. Iya, buka Instagram. Ngomong-ngomong Instagram, aku juga ngepoin Instagram abang juga ada foto sama Bernadia kan. Oh iya. Itu keren. Waktu Gimana kok bisa? Kemarin yang kemarin ini. itu Bernadia. Ya waktu itu kebetulan kan kalau misalkan lagi main ke Jakarta tuh, aku tuh suka main Kak ke kantor-kantor agensi di Jakarta. Ya kita sokap-sokap lah gitu nah kan, kayak kenal-kenalan. Ya itu kan relasi lah ya kan. Ya, kita coba kenalan sama orang-orang. Jadi akhirnya waktu itu ada program dari salah satu media, yang mana itu program sahur. Nah aku coba nih reach out salah satu Instagramnya, aku reach out, dia bilang ya udah boleh datang aja kata gitu. Nanti ini nomor WA-nya, ya udah aku WA. Subuh-subuh tuh aku datang sama teman aku namanya Andre Trio, orang Jambi juga. Berarti banyak ya orang Jambi di luar ya? Waduh banyak banget nih. Ini salah satu kayak founder di sini juga. Ini lamar Jakarta kan. Di Bali ya? Di Bali ya bang? Di mana bang? Ya? Kadang di Bali kan Jakarta gitulah intinya. Nah, jadi Kak marah-marah, suka marah-marah. Aku di ini waktu di Jakarta pergilah aku sama Sandra itu. Lucu nih cerita ya. Nah ternyata kan mereka tuh setiap media di sana itu guys, mereka tuh pasti ngebangun tuh ada 3. Nah, aku tuh belajar dari situ juga nih. Ini mungkin bisa diaplikasiin ke media-media kita yang sekarang. Baik. Pertama, fungsi sebagai media share. Media itu, misal aku nih as a 074 Society. Kelihatan banget ya sampai dijelasin. Kan? Nah aku tuh suka lihat tuh terus gini. Sebagai media share. Tentu kita kan nge-share berita-berita kan, informasi seputar apa yang terjadi di dunia, apa mungkin di dunia event, semua segala macam kita beritain. Itu udah jelas itu fungsi dari sebuah media. Tapi kalau cuman medianya cuman itu doang yang berlaku, kayaknya ya udah media biasa aja, dan orang nggak bakal follow Instagram kita dong. Jadi nggak karena banyak kan yang kalau news ya orang bisa follow yang lebih valid lah. Ada media-media kayak CNN atau apa gitu ya kan. Benar. Nah kalau mau berita news doang, nah fungsi dari media tuh yang aku pelajari tuh ada 3 dari teman-teman itu. Ada news udah pasti, tapi kalau mau lebih dalam lagi dia sebagai wadah community, ruang untuk komunitas. Wadahnya wadah. Nah itulah setelah itu baru mereka nggarap event untuk komunitas itu sendiri. Nah jadi mereka tuh punya 3 poin itu, dan itu yang akhirnya dijalani sama mereka. Nah ketika aku datang ke salah satu event dari media itu, mereka punya komunitas sendiri Kak. Jadi aku datang, ada community yang untuk ngeramein acara mereka untuk datang. Bahkan ada orang-orang tersebut ya? Ada komunitinya, nah gitu. Jadi orang juga semakin dekat kan ketika dia follow media itu, bukan karena dia butuh informasi lagi. Bukan, karena temen ya. Selain temen dia tuh merasa dekat kan dengan media itu gitu. Misalnya let's say kayak Produk Kosong deh, jadi kayak punya media ya kan. Nah, punya media nih, kalau misalkan Produk Kosong cuman ngeberitain, oh MBG gini-gini, ya kayaknya berita MBG banyak di mana-mana kan. Banyak banget, bahkan berita di TV juga nyiarin betul. ini MBG. Nah tapi kalau misalkan secara berita ada yang menyangkut komunitas, ya aku lihat kan Produk Kosong kan juga dekat sama community gitu. Nah tinggal nanti kan Produk Kosong bakal garap event. Nah kemarin juga ada garap event, aku lihat kan kolaborasi. Benar, nah kolaborasi. Gitu kan salah satu langkah yang benar sudah dijalani sama teman-teman. Nah dan aku pun juga mengaplikasikan seperti itu, kayak di Femissue kayak gitu juga kan, sebagai media share, wadah komunitas perempuan, plus buat eventnya yaitu Beauty Market Wonder Woman yang bakal tayang 19-20 Juni datang. Datang ya, masuk. Datang guys. Terus Juni ya, itu Wonder Woman bisa dijelasin nggak itu ceritanya gimana? Kayak itu acara beauty, intinya sih aku itu kan ada orang-orangnya ya, tapi intinya tuh itu present by Femissue. Mereka tuh berarti Femissue berarti wanita-wanita gitu ya. Perempuan-perempuan itu pengen membuat suatu hal yang beda, yaitu ngebangun event, yaitu namanya beauty market lah gitu. Ya di Jambi maksudnya agak susah nih nyari yang beauty market kayak gitu, yang bisa belanja skincare murah, fashion, semua brand dikumpulin di sana. Nah itu pun juga kesulitan, dari tahun-tahun sebelumnya masih susah ngumpulin brand. Makanya mereka terus mencoba menabrak lah. Ya menabrak ini kan ada batasan waktu kan. Iya sih. Nah, kalau emang nggak ketabrak-tabrak berarti kayaknya temboknya emang keras banget nih. Udahlah nggak usah gitu, cari lagi yang lain. Gitu Kak. Aku datang ke Tepung Bernadia tadi, balik lagi ya. Iya, balik lagi. Sorry ya muter-muter ya. Iya, karena kayaknya nabrak Wonder Woman tadi, jadi aku agak ini. Aku. Tapi kan nyambung ya, Bernadia kan Wonder Woman. Yes, iya bukan woman. Iya, woman. Nah, pada akhirnya waktu itu Bernadia bintang tamunya, coy. Iya. Bernadia, aku datang sama si teman aku tuh ngeliput lah. Pengen interview ya kan. Yang ngeliput masuk ke society recap gitu-gitu. Udah. Akhirnya seacara tuh ada dia, ada Kak Boyen gitu-gitu. Alhamdulillah sama Kak Boyen ketemu karena waktu itu aku LO-nya, Kak.
di Jambi. LO Bernadia. Mbak, bukan Boyen. Oh, Boyen. Aku. Kaboyennya ke Jambi, aku jadi LO-nya waktu itu. Ya udah. Jadinya ternyata dia masih ingat sampai dia bilang, "Ih, kamu kemarin sakit ya?" katanya. "Iya, Kak," aku bilang. "Sumpah, diikat wah," aku bilang. Karena dia juga nge-like postingan aku waktu aku sakit. Kita mutual lah waktu itu kan. Dia selama di Jambi aku temenin makan duren, makan seafood gitu. Ayolah Kak, kemana aja Jalan-jalan gitu. ya pokoknya Ya, sama. Hambal. Itulah. Nah, pas aku nyampe sana tuh, wah anjir Kak, produksian semua segala macem. Gokil sih. Dan tapi timnya santai gitu loh, enjoy. Enggak yang Kaku yang kayak yang gimana banget, tapi kita lihat hasilnya kan. iya sih. Keren banget kan? Keren banget. Gitu. Jadi kayak wah ternyata tuh nggak mesti yang harus ya kayak Kaku gitu ya. ya. Kayak siaran-siaran apa komersialnya Iya. banget kan, kayak di TV nasional kan. Di TV kan Mungkin harus yang kayak mana banget. Nah, Bener. ternyata waktu di sana lihat iya anak-anaknya gayanya juga biasa-biasa bukan biasa. Kayak mentok lah pokoknya Iya. culture gitu. asli. Karena kan mungkin kita karena keseringan nonton berita yang kayak setiap hari Senin ini. Eh, Jadi ini itu tadi ya. Jadi Jeremy mereka Teti lah ya, Jeremy Teti ya. Asik. Salam SCTV. Kayak gitu-gitu ya. Kakak nih seringan nonton itu berarti. Iya. Apa Fanny Rose. Iya. Apa lebih ke ini? No Secret. Nah, No Secret. Oke, ada pesan nggak sih buat anak-anak muda di Jambi khususnya ya? Karena jadi buat anak muda ini mungkin belum ya, Ya. belum aware sama Aware, ya, setuju. Baik, setuju. Oke, belum aware nih sama industri kreatif Yes. di kotanya sendiri gitu. Mungkin kalau menurut aku ya itulah bedanya kota besar sama kota kita. Iya. Kota kita kan masih yang menunggu Deg-degan. ketika dia lulus kampus, kuliah atau lulus SMA, dia pasti tahun ke tahun di sini yang paling dibanggakan adalah orang-orang yang berseragam. Setuju? Oh, nggak? iya. Ya kan? Mungkin orang tua kakak nyari suami harus yang berseragam nih, apa enggak? Iya, benar. Itu kalian iya sih emang ke orang tua aku. Enggak. Kan? Misal Iya, gitu. Nah, tapi- karena aku dulu aku harus itu ya? Ya gitu, halo deh. Enggak. Enggak. Harus apaan? Harus Arab. Oke. Arab maklum boleh. Data Iya. lagi tergantung orang tua lah Bang ya. Jadi kan kalau kita bicara Jambi tuh nggak semua tapi masih banyak yang kayak pekerjaan tuh kok harus di kantor 9 to 5 yang gitu-gitu. Corporate lah. Ya gitulah intinya kayak. Dan juga banyak juga yang nunggu yang aku bilang tadi tamat SMA, tamat kuliah. Ya kau carilah ini tes A, B, C, nggak ada salah juga. Benar, Gitu nggak loh. ada yang salah. Nah tapi kan kalau kita lihat di kota-kota besar bahkan kayak nggak kelihatan tuh orang-orang kayak Iya, gitu. orang kerjanya Ya. tuh nggak kelihatan gitu. Ya kan maksudnya orang-orang kayak nih contoh nih kayak orang yang jadi polis atau apa jarang kelihatan apa PNS atau pemerintahan di Jakarta kota-kota besar tuh nggak ada kelihatan kayak gitu. Orang sibuk di SCBD tuh orang agensi, orang corporate yang seperti apa, ngerti gak sih? Media-media Nah kalau semua sini ya, kan keren tuh. gaul-gaulannya kan orang-orang yang di pemerintahan Oh, iya, kan yang kuliah tuh kayak benar. emang keren kau gitu. Bisa lah gitu deh masalah. Sorry lah. Lagi lah. Ya, masalah aku tuh aku jujur agak tersinggung be. Kadang Iya, orang ngerasa industri kreatif tuh udah ada masa depannya. Padahal kota-kota besar tuh udah melek. Karena di industri kreatif tuh apa hal-hal yang mungkin kan kalau orang kerja di pemerintahan tahun ini kau sudah ada nih anggaran kau jalanin kan. Iya kayak gitu Beda ya. di pemerintahan. Terpaku gitu Ya, kan. kalau orang kayak kita nih kan kapan kita Santuy. kerja, apa yang kita bangun, itulah yang kita ciptakan gitu kan. Asik. Nah, itu menurut aku. Jadi ya menurut aku harapan aku sih untuk teman seperjuangan di industri kreatif ya kita harus sering rangkul, kolaborasi itu pasti Harus. ya kan. Terus ya itu kita bareng-bareng Saling ngerubah ya. mindset Iya. bahwa pekerjaan tuh bukan cuman orang-orang yang di pemerintahan. Bukan 9 to 5 aja Iya gitu. gitu loh. Walaupun mungkin di industri kreatif juga ada yang 9 to 5, tapi maksud aku tuh adalah ya maksudnya intinya tuh masa depan tuh bukan dinilai dari seragam gitu loh. Oke. Kayak kita maksudnya gaya kayak maksudnya kita mau sebebas apapun ya sepenting kita tetap kontrol kan. Iya benar. Kita tetap kontrol gaya hidup gitu ya. Maksudnya kalau offset banget ya juga bahaya gue buat diri kita kan. Karena di industri kreatif ini kan luas, guys. Luas Kan? banget Luas. karena mencangkup segala hal ya. Betul, kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol diri kita juga bakal hancur. Iya. Makanya balik lagi ke diri kita ya, kalau misalnya kita mau maju, kita bareng-bareng ngerangkul, bareng-bareng juga ngebajuin industri kita dari segi apapun, dari musisi, dari apa kita saling support. Musisi ada yang ngerilis rilisan kita bantu gitu bareng-bareng. kan. Saling. Nah, terus pokoknya saling rangkul lah intinya. UMKM kita bantuin juga Oh, iya. bareng-bareng ya kan. Bahkan Gitu. sekarang juga kalau ada acara UMKM kan saling
pada muncul semua tuh Betul, media-media ya kan, buat kita saling nge-support. angkat, Iya. ya. Nah sebenarnya kan itu suatu hal yang kemajuan itu untuk di kota kita ya, Iya. gitu kan, karena kan dulu mungkin orang kayak susah untuk diliput. Benar. Nah sekarang udah bisa diliput, tergantung lagi ada teman-teman yang mungkin punya keahlian khusus lah, mungkin nih ada yang mungkin dia review, ada yang cuma ngeliput sederhana gitu loh Kak. Jadi pada intinya itu adalah ya apa yang ada di industri kreatif tuh harapannya untuk di Jambi kita bisa saling support lah, intinya saling support, maju, berkembang bareng gitu. Gitu ya. Iya. Dan juga katanya Kota Jambi itu termasuk kota kuliner tau. Oh iya. Iya, jadi kayak Emang suka orang-orang jajan terus taunya Jambi itu banyak kuliner-kuliner gitu. Mungkin dari media juga kan. Betul. Itu tadi ternyata media itu mencakup dunia yang luas banget. Gak cuman di kreatif musik, bahkan bisa masuk ke makanan-makanan kan. Betul. Dan zaman sekarang nih, maksudnya kan ini kita pengen ngebuka juga nih pikiran teman-teman kan. Ini kalau udah maju gini serius nih guys. Coba. Pengen ngebuka pikiran teman-teman bahwa sekarang tuh zaman digital tuh ngebuat kita tanpa sekat kepada orang-orang. Wah Setuju? benar, sesuai nama tempat kita, kolaborasi tanpa Tanpa sekat. keren kan? Boleh. Aku tapi belum selesai masalahnya. Oh ya udah. Oke. Oke. Udah apa semangatnya bagus. Iya. Udah apa? Aku lupa Bisa lagi ke berarti. zamannya ada sih. Dah. Jadi sekarang kan kita udah tanpa betul tanpa sekat Tanpa terhadap apapun. Mm-mm. Dulu mungkin kita susah komunikasi sama si A, si B, si C. Iya, ya kan? pakai Sekarang surat. dengan adanya digital, ya kan? Kita udah bisa kayak contoh dari sosmed penduduk kosong DM ke media luar atau artis luar, kita udah bisa saling komunikasi. Bahkan artisnya sendiri ataupun musisi sendiri, seniman sendiri bisa nge-DM langsung ke sosmed Iya. kita untuk naikin karya dia gitu. Iya. Nah, artinya apa? Sekarang tuh dunia digital tuh udah sangat luar biasa, bisa ngebikin diri kita yang mungkin sekarang tuh kerjanya di rumah aja bisa dapat duit. Iya, ya kan? benar. Bisa ngerai apapun lah. Apa sih namanya WFH? Ya. Work from home. Yes. Woi. Makasih. Jadi apapun itu menurut aku sudah bisa nih. Iya. Ya yang aku bilang tadi. Nah sayang banget nggak kita manfaatin Bener. dunia digital. Kalian udah, aku rasa HP juga udah canggih-canggih semua segala macam. Dengan adanya itu, dengan adanya internet sekarang, perkembangan zaman kayak sekarang, ya kita harus manfaatin mengembangkan relasi sejauh-jauhnya, seluas-luasnya, ya kan? Iya, Selama bener. kita nggak nipu orang, kita nggak ngerugin orang, aku rasa sih ya fair-fair aja, Fine bisa aja, kenal sama ya. siapapun. Bener. Dan jangan pernah gengsi, karena kebanyakan orang, balik lagi untuk di Jambi sendiri yang aku kenal dan beberapa yang aku temui, takut untuk memulai. Dan Iya. itu menjadi masalah besar untuk anak muda di masa yang akan datang. Gengsi tadi kan Iya, ya. Karena jadi- mau negor aja. Iya, gengsi, Gengsi. takut tegur balik atau apa, kadang mungkin bisa jadi mata minus, nggak Iya, tahu kan, benar, kayak nampak aku. kan. Aku kadang kalau tegur orang, ya gitu, aku kan kadang, oh ya gitu, karena nggak kelihatan, tapi kadang kalau dia manggil, aku Datang. nggak manggil kayak, aku tengok dulu, woi kau, bilang gitu. Oh, gitu. Karena aku kena bisa ngelihat aku tuh cuma jarak berapa meter gitu, karena minus tinggi kan, gitu. Jadi harapannya sih, ya itu balik lagi. Kita jangan sampai gengsi, bangunlah sesuai apa yang pengen kita bangun. Yang penting kita jangan pernah nipu orang, Oke. jangan pernah nipu, jangan pernah makan hak orang, jangan pernah, ya gitulah pokoknya, jahat sama orang. Jahat sama orang tuh nggak boleh lah intinya. Oke. Ya nggak sih, setuju kan? Iya, setuju banget itu tadi Ya kan? ya. Itu closing statementnya ya. Atau ada mau closing statement yang lainnya? Ada nggak mau yang disampaikan gitu closing Kayak statement? udah, kayaknya sih udah cukup lah ya. Tapi nggak tahu lah kalau teman-teman mungkin ada yang mau ini lagi. Ada nggak yang mau nanya abang nih Apa atau gitu? mau closing atau kayak mana? Kalau aku sih cuma itu sih. Kalau dari aku tadi, kalau dari aku Kak, ya kepengennya sih itu secara mindset, Ya itu. secara mindset semua segala macam. Ayo kita bareng-bareng mulai gitu. saling Semakin ya. semakin banyak ada industri kreatif tuh semakin banyak, kan luas kan. Iya. Semakin banyak yang dibangun, keaneh-anehan apapun yang kita bangun, Bisa di. ya udah gitu. Jadi banyak hiburan di sini gitu loh. Iya. Kalau hari ini kita melihat musik, besok ada ngelihat kuliner, besoknya ada apa lagi, Ada bola gitu kan. iya kan. Ya banyak lah industri kreatif yang kan banyak tuh, ada 17 subsektor, bisa diiniin, diaplikasiin, film kan naik sekarang apa semua. Wah, harus inilah Banyak dikembangin sih, lah. iya, karena media tadi lebih gampang kan ya. Iya. Jadi ada yang mau nanya nggak? Langsung sigap nih ya. Bang, saya mau tanya nih Bang, Abang kan sebagai founder dari media kreatif dan kiblat anak mudanya Jambi lah. Ampun. Tidak Bang. Nah, aku mau tanya nih Bang, menurut Abang media kreatif ini bisa dibilang sebagai pekerjaan nggak? Kalau dan juga media kreatif ini kalau emang bisa dibilang sebuah pekerjaan, apakah bisa
menjamin untuk masa depan gitu. Oke. Nice. Pertanyaan bagus. Nice to meet you. Untuk yang pertama, pertanyaan tadi kira-kira media kreatif apa tadi yang pertama, sorry? Kan untuk masa depan. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Media kreatif itu apakah Pekerjaan. bisa dibilang sebagai Oke. pekerjaan? Kalau menurut aku di zaman sekarang tuh apa aja bisa dikerjain sih, Yes. ya kan? Sekarang tuh udah gampang banget cari duit, coy. Masalahnya mau kerja apa enggak, ya kan? Ya intinya Setuju nggak? setuju, setuju. Kayak di media nih, kalau misalkan seandainya teman-teman bilang media kreatif itu apakah bisa dibilang pekerjaan atau tidak? Aku bilang sih bisa, gitu loh. Tergantung bagaimana kita bisa pintar menjalankan bisnisnya. Yang bingung ini kan adalah kita punya produk tapi kita nggak paham marketnya. Oke. Nah, artinya adalah menurut aku kita harus pahami marketnya seperti apa. Terus kita bisa monetisasi melalui apa. Ya contoh kayak aku bilang tadi, kita ngebangun sebuah program, kita udah pasti tahu dong program ini bakal lemparnya ke brand-brand apa, semua segala Iya. macem. Nah, karena rata-rata pasti, contoh TV, rata-rata kan bisa hidup karena dari iklan. Iya. Dan media itu adalah bagian dari advertising, iklan, nggak jauh-jauh dari iklan. Jadi menurut aku media kreatif tuh adalah masa depan dari pekerjaan gitu loh. Dan memang benar-benar pekerjaan. Dan baik lagi yang aku bilang, pertanyaan kedua apa tadi? Sorry. Masa depan. Apakah bisa menjamin? Masalah masa depan selama itu brand masih ada dan apalagi digital ya semua ke depan, aku rasa sih bisa jadi masa Bisa depan. jadi masa depan. Bakal sampai seumur berapapun, karena kan kita lihat kan dari perkembangan awalnya aku nggak tahu ya, tapi aku taunya hidupnya dari zaman radio. Iya. Radio sekarang mungkin walaupun Dari zaman radio. walaupun udah agak redup, tapi kan tetap ada kan. benar. Ya kan, tetap ada. Dan uangnya juga dari mana? Kalau misalkan mungkin dia radionya nasional dari punya pemerintahan, dia pasti dari pemerintah. Tapi kan rata-rata pasti dari iklan juga. Iya, dari Ya kan? iklan. Semua pasti ujungnya dari iklan kan. Iklan kan dari brand. Dari media juga. Iya kan? Iya. Jadi menurut aku tergantung bagaimana kita paham dengan bisnisnya. Medianya mau dibawa kemana. Ya sama hal yang kayak kita bangun podcast ini, Mas. Ketika podcast ini nanti insya Allah berjalan dengan lancar berapa episode, kan kita kan bakal harus jalan terus kan. Iya, harus jalan Nah, tidak terus. bentuk kemungkinan ini bakal ada brand ya kan, tap in berapa puluh juta kayak gitu. Terus ada Wih. brand yang hari ini mungkin Amin. tanpa logo kan. Nah, besok Iya. gimana Besok logonya? langsung ada logo. Gitu loh, ya kan? Iya, benar. Nah, menurut aku sih media ini jangka panjang. Oke. Kalau kita bicara media itu hari ini, misalnya nih kan aku sering diremeh orang nih. Kau bangun media emang dapat duit ya? Karena enggak sekarang, coy. Kita bangun media itu panjang. Ya jatuhnya invest lah ya. Ini nih maraton. Tapi aku yakin ujungnya ada kalau media tuh tergantung kita konsisten atau enggak. Gitu. Konsisten. Harus konsisten. Gitu sih. Jadi kalau untuk media kreatif itu bagian dari pekerjaan menurut aku. Karena di sana kan meliputin ada tim redaksi, wartawan, semua segala macam kan. Kalau udah medianya besar kan. Iya. Arahnya pasti ke sana ujung-ujungnya. Jadi media juga, tapi bedanya adalah secara media konvensional kan seperti apa jalannya, mulainya melalui koran segala macam. Kalau kita kan dari sosial media. Gitu, Mas. Keren enggak sih jawabannya, guys? Aduh. Keren. Aku baru tadi juga nih mikirnya nih. Cepet ya. Gitu guys, ada lagi nggak? Ada lagi. Ini bisa lah kan ngeditnya kan? Oh, pening lah Bera, ngeditnya. Aman. Pening tapi ngeditnya nih. Tim editing sorry ya. Iya, enggak apa-apa, Bang. Lagi di sini juga. Lagi Tapi lebih bagus original ya kan? Iya, emang kayak gitu. Apa? Aku mau nanya Bang, mungkin kan tadi Abang ada nyebutin Abang sebagai founder beberapa media atau salah satunya brand juga gitu. Pasti timnya banyak kan gitu kan. Oke. Gimana sih cara ngejaga spirit atau semangat tim itu bisa konsisten sampai sekarang? Asik. Ini nih yang jadi masalahku tim besar Mas. Pertanyaan Mas ini. Jujur. Kelihatan sama. Ya kan? Karena menjaga spirit itu tergantung SDM-nya Mas. Jadi kalau misalkan SDM-nya tuh oke, kita tuh nggak pusing ngangkat atau menjaga spirit dari orang-orang itu. Iya. Jujur. Dan permasalahan terbesar di kota Jambi ataupun Jambi itu adalah SDM. Secara mindset tadi yang aku bilang. Kenapa? Karena harus ngikutin mood. Kalau udah mood lagi burn out, kita harus ngerti burn out dia. Jadi jujur aku sudah ngalamin hal itu. Dan bahkan kalau ditanya apakah 0741 dari formasi awal sampai sekarang bertahan, bisa dibilang cuma 20% yang bertahan. Sisanya udah pada yang kayak ya udah kerja yang lain macam-macam. Mungkin mereka merasa tidak ada masa depan di sini, tapi bagi aku ya udah, yang percaya sama aku ayo kita jalan. Yang enggak ya udah gitu. Jadi cara menjaga spiritnya sebenarnya tidak aku jaga sih, kayak ya udah aku bangun ini, kau percaya sama aku ayo jalan. Kalau enggak atau capek nggak apa-apa sih, istirahat dulu gitu. Iya. Gitu nggak apa-apa. Bener. Kan hak orang kan kalau mau Iya, istirahat dulu nggak gitu. harus dipaksa ya. Karena balik lagi kan, orang juga masih belum semaju itu berpikir kayak media ini bisa jadi masa depan enggak? Iya. Kayak itu tamat dia. kuliah dia jurusan A, bisa apa aku masa aku cuma jadi reporter gitu, atau cuma jadi
kepala editor padahal kan maksudnya ya beda media dulu sama sekarang gitu loh. Beda. Ya dulu orang sampai ada juga tim ngantar koran ke titik-titik tepat lampu merah gitu. Dulu aku sempat belajar juga tuh dari teman aku yang punya media, sampai tiap hari Pak, zaman aku kampus senior aku tuh ngantarin subuh-subuh kan, dia bilang mau dak langganan koran, dia kerja di media tuh, baru bangun media Jambi. Ayolah bang, langganan berapa per bulan segini, nanti abang ngantar koran. Ya aku support lah waktu itu kan, subuh-subuh ngantarin ke rumah-rumah. Masih ada tuh koran. Iya, masih ada yang kayak diuntal-untal gitu kan. Kayak, sekarang ya udah tahu sih karena semua digital kali yo. mungkin yang di lampu merah sih sekarang. Yang iya. masih ada koran-koran gitu. Gitu sih. Jadi balik lagi soal pertanyaan abang tadi, menjaga spiritnya balik lagi yaitu SDM-nya. Jadi pelan-pelan kita ya harus benar-benar ngerubah mindsetnya gitu. Ya tapi tidak perlu kita ikatnya, karena apa yang kita ikat tuh bakal menyakiti kita. Easy. Ya udah, tarik ulur aja, santai. Kalau emang dia mau percaya, ayo, enggak ya udah gitu. Karena udah pernah sakit hati. Gitu loh. Belajar ya. Iyalah kan, dari percintaan kan kayak gitu kan. Kalau kita ikat terus kan tiba-tiba lepas kan sakit hati. Iya Dosa. sih. Dibebasin yang penting jalan bang. Nah, gitu nah. Serah dia lah, tapi kan kita saling percaya guys gitu. Ada lagi? Oke, makasih teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan kalian, dan makasih juga Bang Daye udah Siap. nyempetin kesini Bang. Aku sih pengen sih, maksudnya sering-sering main di sini lagi. Oke, boleh nanti kesini lagi ya. Oke. Seru dia juga seru gitu. Teman-temannya juga seru-seru dari tadi. Tadi aku datang dikasih kejutan kan, petasan. Dari Iya, langit tapi. keren kan tapi Iya langsung kan? di foto langsung kita Betul, bawa. ada kilat, ada petir. Asik. Jadi aku agak kaget-kaget tadi ya. Langsung Ini lari apakah ya sih? saya war nih mengenai mental aku untuk ngobrol, ternyata alhamdulillah teman-teman Aman asik ya. sih. Jujur penduduk kosong aku respect. Oke. Thank you Bang, makasih. Dibilang respect sama orang keren, Cuk. Oke, makasih Bang Daye. Makasih ya. Makasih, mungkin besok collab lagi di Harus. kolaborasi tanpa sekat. Harus Yes. Bang, katanya Bang Harus Bang. lah, harus emang harus. Oke, makasih Sobat Kosong. Bye. Dadah. Ih, keren dan anjay.